wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah. Tadi pas Ibu masuk ke kelas, suasana di kelas itu sudah bersih. Kemudian Ibu lihat kalian sudah rapi dan kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini. Untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan, Dini. Sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu absensi. Silakan kalian buka grup WA di mana yang sudah dikirimkan link Google Form-nya untuk absensi pada hari ini. Semi, Sela, Dina, Saskia, Okta, Diki, Hadir. Ramdhani, Hadir. Ilham, Hadir. Ilham, Hadir. Asep, Hadir. Ayu, Jessica, Marsa, Sarik, Hadir. Marwa, Rifka, Ranti, Iqbal, Mildan. Hadir. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang biasa menjadi dirijen? Silakan Marwah untuk ke depan.
sebelum kita lanjut, Ibu akan meningkatkan motivasi belajar hari ini, yaitu dengan melakukan ice breaking. Perhatikan instruksinya ya. Silahkan berdiri. Kalian perhatikan instruksi dari Ibu ya. Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. Silakan duduk. Kita berikan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran pada waktu minggu kemarin? Nah, silakan Marsa. Tentang hak asasi manusia. Tentang hak asasi manusia. Nah, pada pembelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Untuk itu di sini Ibu akan membuat dengan menggunakan problem based learning. Nanti kalian Ibu akan ajak untuk membuat satu proyek. Adapun sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sobat Dexis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pendidikan Pancasila dalam bab Pancasila dengan sebuah materi menggali ide para pendiri bangsa tentang dasar negara. Adik-adik sobat Eksis, kalian pasti sudah tahu dong bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, adanya Pancasila itu harus melalui proses yang amat sangat panjang sehingga bisa menjadi dasar negara seperti yang kita ketahui saat ini. Nah, adanya Pancasila juga tidak luput dari peran tokoh-tokoh para pendiri bangsa pada masa itu. Para tokoh-tokoh menyumbangkan idenya dalam penyusunan dasar negara. Lalu, siapa saja ya tokoh-tokoh yang menyumbangkan ide? Lalu, apa saja ya ide para tokoh tentang dasar negara? Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Sobat Eksis, bahwa ternyata pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara itu saling memiliki titik singgung, yakni tentang nasionalisme, ketuhanan, hubungan antar bangsa, dan demokrasi. Lalu ternyata Pancasila bukan mutlak dari hanya satu pendiri bangsa saja, tetapi juga dari beberapa pendiri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Ada. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian barusan telah melihat daripada rumusan pendiri bangsa, kalian telah mengamati dan mendengarkan. Untuk itu Ibu aturkan terima kasih karena kalian telah menyimak dengan begitu baik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya hasil daripada rumusan barusan itu, bagaimana cara para pendiri negara tentang rumusan dasar negara? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Perkenalkan, saya Zaskia dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia yaitu cara memaknai Pancasila. Selain itu, terdapat juga perbedaan rumusan kalimat, bentuk diksi, dan susunan butir
dalam rumusan dasar negara dari masing-masing pendiri bangsa. Ya, kita berikan tepuk tangan. Untuk Saskia yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sekarang kalian Ibu kemarin itu sudah membagikan kelompok yang telah Ibu kirim lewat grup WA. Silakan kalian duduk di kelompoknya. Sebentar ya. Nah, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Sebagaimana dalam uraian buku, tampak jelas bahwa Soekarno memiliki peran besar dalam merumuskan dasar negara. Ia bukan saja memperkenalkan nama Pancasila terhadap 5 konsep yang disampaikan dalam sidang BPUPK. Lebih dari itu, kelima konsep yang disampaikan menjadi rujukan penting dalam pembahasan berikutnya, terutama di dalam Panitia 9. Dasar usulan Soekarno yang pertama yaitu nasionalisme, kemudian yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang karena kalian sudah duduk di dalam kelompok, sekarang mau tanya, ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 3. Itu kelompok 5. Ini kelompok 4. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Nah, sekarang Ibu sudah memaparkan materi barusan yang sudah disampaikan kepada kalian. Maka sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Perhatikan, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik di sini, LKPD ya. Yang sudah Ibu kirimkan lewat WA masing-masing, silakan dibuka WA-nya dan dikerjakan. Di sana kalian tinggal mengisi apa yang sudah dirumuskan. Kemudian Ibu akan menjelaskan di sini saat penilaian. Mengerjakan tugas individu itu akan dimasukkan ke dalam nilai pengetahuan. Kemudian saat post-test, dan Ibu juga akan masukkan nilai pengetahuannya. Adapun ada 3 penilaian di sini. Yang kedua, Ibu akan amati saat mengerjakan tugas akan masuk di nilai sikapnya. Seperti apa kalian semua ikut mengerjakan, atau hanya satu orang saja yang mengerjakan tugas, atau hanya satu orang yang aktif, yang lainnya tidak aktif, seperti itu ya. Untuk pengetahuan keterampilannya. Nanti pada saat presentasi Ibu akan lihat kemampuan kalian untuk menyampaikan apa yang telah kalian buat. LKPD yang sudah itu sudah? Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan, silakan. Nah, sekarang kira-kira kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan diwakili oleh kelompoknya? Silakan. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 silakan ke depan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Seni sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Asep sebagai pemateri pertama. Saya Rere sebagai pemateri kedua. Dan Jessica sebagai pemateri ketiga. Akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai isi rumusan dasar Pancasila dari ketiga tokoh bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Untuk isi rumusan dasar Pancasila menurut Insinyur Soekarno akan disampaikan oleh Asep. Isi rumusan dasar Pancasila menurut Insinyur Soekarno yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, menurut Muhammad Yamin akan disampaikan oleh Ayu. Isi rumusan Pancasila menurut Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, menurut Supomo akan disampaikan oleh Jessica. Isi rumusan dasar Pancasila menurut Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sekian pemaparan hasil dari diskusi kami mengenai isi rumusan dasar Pancasila menurut ketiga tokoh bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan untuk waktunya sekarang itu sesi tanya jawab ya. Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sama Ibu? Silakan. Siapa? Sela. Silakan Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa, bagus pertanyaan. Silakan, siapa yang akan membantu Ibu untuk menjawab daripada pertanyaan teman kita Sela? Silakan Okta. Perkenalkan, nama saya Okta dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan dari Sela. Persamaan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia yaitu mempunyai tujuan rumusan dasar negara sebagai dasar hukum bagi sistem pemerintahan dan negara Indonesia. Kita berikan. Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan siapa? Dina ya? Dina, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara pandang para pendiri negara tentang rumusan dasar negara. Tentang rumusan dasar negara, tapi sesuai dengan materi yang tadi ya, apa yang ditanyakan oleh teman kita Dina. Silakan, siapa yang membantu Ibu lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Dina? Saya Bu. Silakan Saskia. Yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia yaitu cara memaknai Pancasila. Selain itu terdapat juga perbedaan rumusan kalimat, bentuk diksi, dan susunan butir dalam rumusan dasar negara dari masing-masing pendiri bangsa. Terima kasih. Nah, sekarang kita sampai kepada tadi. Setelah membaca materi di atas, kalian telah memahami ide rumusan dari Pancasila. Kemudian kalian kan sudah menganalisis tadi perbedaan dan persamaan dari cara pandang dan para pendiri bangsa terkait ide dari rumusan isi Pancasila. Sekarang kalian itu silakan untuk mengevaluasi dan merefleksi hasil daripada materi barusan, yaitu tentang rumusan para pendiri bangsa. Silakan yang mau ke depan, silakan. Siapa? Yang pertama, silakan Okta. Tiga fakta baru yang diperoleh yaitu Yamin menyampaikan gagasan mengenai dasar negara tidak hanya secara lisan melainkan juga lewat tulisan. Sedangkan Muhammad Hatta menolak gagasan mengenai negara yang integralistik dan Mr. Supomo mendambakan pimpinan Indonesia yang lakunya seperti sosok Ratu Adil. Terima kasih Okta. Silakan untuk merefleksikan evaluasi dari yang barusan materi. Siapa lagi yang mau tampil ke depan? Ya silakan Aura.
bahwa pada peta pemikiran bangsa tentang Pancasila, sidang pertama BPUPK menjadi ajang sebagai pemikiran yang saling berbenturan, namun dengan tujuan yang selaras yaitu kemerdekaan, persatuan dan kejayaan Indonesia. Soekarno mengisi peran penting dalam merumuskan dasar negara. Muhammad Yamin menekankan pada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo menekankan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah, serta Hatta yang memberikan pandangan tentang moral dan juga aspek politik. Nah, terima kasih. Nah, setelah kita melaksanakan barusan hasil daripada refleksi atau evaluasi daripada rumusan pendiri bangsa, maka sekarang untuk tema pada minggu depan itu adalah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ibu haturkan terima kasih banyak dari mulai kita melaksanakan KBM sampai dengan sekarang kita telah melaksanakan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Mudah-mudahan apa pelajaran yang telah kalian terima pada kesempatan kali ini berguna dan begitu sangat bermanfaat, khususnya bagi ibu dan tentunya bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan belajar mengajar ini kita tutup, maka terlebih dahulu kita tutup karena tadi dibuka sudah dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan kepada ketua kelas. Sikap. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bersama